Jadi kita akan bahas dulu ya. Kita akan buka Hendra ya. Iya, Dia punya toko bangunan ya, betul. sama detailing mobil. Oke. Punya portofolio investasi. Ini cash, US, BTC Gold, Indo. Kira-kira seperti ini. Pertanyaan pertama. Lebih besar pendapatan kamu dari toko bangunan atau detailing mobil? Detailing mobil. Berapa persen perbedaannya? Toko bangunan berapa, laba bersihnya per bulan, detailing mobil berapa? Sekitar 20% dari toko bangunan kalau dirata-ratakan. Kalau detailing mobil sekitar 30 sampai 35%. Sisanya tadi? Sorry? Enggak, itu gue bukan tanya itu. Laba bersihnya berapa? Laba bersih toko bangunan berapa? Laba bersih dari toko bangunan kalau dari total omset ya sekitar 20%. Gini. Perbedaan pendapatan lu di toko bangunan tuh berapa persen ke penghasilan bulanan lu, sama berapa persen di detailing tuh penghasilan bulanan lu berapa persen bobotnya? Oh, oke, gini. Dari toko bangunan saya ngambil gini aja biar gampang ya, saya juga agak grogi. Dari total profit dari toko bangunan biasanya saya ambil gaji, sorry. Oke. Nah, saya ambil gaji dan dari detailing mobil. Sementara ini detailing mobil eh, lebih unggul lah. Ya maksudnya kasih gaji ke sayanya jatuhnya lebih besar. Karena dari profit juga lebih tinggi gitu. Kalau ditanya soal profit berapa persen lebih besar, detailing mobil. Oke, jadi ini Ya, pemikiran paling simpel ya kalau gue jadi lu ya. Satu, yang pertama, oke. unless toko bangunan ini punya orang tua atau dari mana gue nggak paham, gue tutup atau gue jual kalau bisa toko bangunannya. Karena udah jelas yang dapetin duit lebih banyak tuh bisnis yang mana, dan bisnis tuh nggak bisa dua, kecuali lu konglomerat. Tapi gue yakin lu di sini jadi lu bukan konglomerat. Bikin dua bisnis itu selalu hal yang paling jelek. Gue nggak pernah saranin. Ketika temen gue bilang kayak itu, gue suruh tutup langsung bisnisnya. Dan benar, gue ada teman, dia lumayan pintar orangnya. Bisnisnya tuh ada 9. Ya. Masing-masing tuh ya bikin ratusan juta lah. Temen gue, bisnisnya ada 9. Ketemu sama gue, dia nanya, gimana, gue harus ngapain bro? Gue udah begini, ini, gue jadi pusing ini, begini. Gue bilang ke dia, lu tutup 8-nya. Setelah 2 tahun nih gue ngobrol lagi terakhir sama dia. Bisnis cuma satu tapi omsetnya udah miliaran sekarang. Ya. Jadi fokus tuh penting. Lu pilih gitu. Jawaban pilihannya jangan pakai feeling, jangan lu lebih suka yang toko bangunan, tapi duitnya banyakan yang mana. Jadi jawabannya duitnya banyakan detailing mobil. Gue aja lu, gue tutup ini. Ya, karena ini heavy di inventory dan repot kerja ini. Kalau detailing mobil tuh lebih besar marginnya, gue akan fokus di detailing mobil. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, lu tanya capital allocation. Apa yang dilakukan? Ketika lu punya tempat detailing mobil, satu yang harus lakukan adalah reinvestasi balik, bisa nggak? Masih bisa. Nah, itu lu bisa jawab tuh. Jadi Hmm, ini nggak penting nih buat orang seperti lu pengusaha. Ini lu harus pindahin jadi cash dulu, ya. Nah, cash ini dipakai untuk apa? Satu, reinvestasi balik. Dua, akuisisi. Tiga, itu dividen. Kalau TBK 4 baru buyback ya. Tapi ini kan enggak. oke. Jadi bisnis tuh cara capital allocation ini level ini mau CEO multi-million dollar company ya. Lo kalau duduk di board seat-nya ini yang mereka bahas, oke? Ini kalau lo mau lihat kayak direksi di semua perusahaan TBK ini yang mereka bahas. Yaitu job lu sebagai seorang CEO adalah gimana caranya lu melakukan yang namanya capital alokasi. Capital alokasi itu apa? Reinvestasi balik. Ini bisa muter lagi nggak ke detailing mobilnya? Apakah bisa bikin Oke. tempat kedua? Apa bisa bikin tempat ketiga? Paham nggak? Eh, Jawabannya bisa, tapi sorry saya potong sedikit bro. Ya. Untuk yang saya manage itu ya gampangnya ada 3 rekening lah. Rekening pribadi yang tadi saya alokasikan beberapa instrumen itu. Untuk 2 rekening itu sebenarnya sudah ada profit yang ya udah Laba standby di ditahan, betul? rekening masing-masing. Betul. Untuk Betul. melihat momentum ke depan lah, gitu bahasanya. Cuman Jadi gini, itu uh, kan berarti lu melakukan nomor 3 banyak nih, makanya punya portofolio, paham nggak?
Lu tuh melakukan nomor 3 nih sebenarnya. Lu melakukan dividen keluar. Kalau nggak lu portonya dari mana? Itu kan pertanyaannya. Kan dari penghasilan kan bisnis. Jadi lu udah melakukan capital alokasi tapi yang paling tidak efisien nomor 3. Walaupun lu bilang tadi ada laba ditahan di dalam detailing mobilnya. Tapi gue yakin kalau gue yang ngerjain detailing mobil lu dan masih bisa diinjek, ini kalau gue injek total cash lu sini, ini pasti jadi lebih gede lagi. Oke. Ngerti nggak? Jadi lu udah melakukan nomor 3. Tapi bagus menurut gue 30% tuh udah cash untuk lindungin keluarga lu 2 tahun tuh udah good gitu. Itu aja yang dijadiin bantalan. Sisanya harus bisa diputar ke dalam detailing mobilnya lagi menurut gue. Berarti untuk usia saya sekarang lebih bagus fokus di Hantam, saham full. mobil itu lah ya. Iya, karena detailing mobil ini kan PT kan. Ini adalah saham lu sendiri kan. Equity lu sendiri. Lu harus bisa build equity gitu loh dalam bisnis lu. Gimana caranya detailing mobil lu jadi besar, suatu saat nanti lu bahkan bisa exit, lu bisa jual, betul? Betul. Atau lu bisa biarin jadi cash cow monster aja yang dia ngasih lu duit tapi lu reinvestasi balik. Lu harus pakai 100% waktu lu untuk gedein ini. Bener-bener 100% fokusnya. Karena lu udah tahu kan, lu masih umur 23, 24 juga, runway-nya masih panjang. Jadi gue jadi bakal target gue gimana caranya gue jadi detailing mobil paling besar di daerah gue. Whatever it takes, apapun itu caranya. Detailing mobil paling besar, cash-nya gue akan pakai antara bisa reinvestasi balik ke bisnisnya, bisa nggak nih buat gedein omset, itu dulu. Kedua, sebelum dividen masih ada nomor 2, akuisisi. Ada detailing mobil lain nggak? Ketika lu cash udah gendut banget nih, kan ada detailing mobil lain saingan lo. Itu lu konsolidasi. Lo acquire, lo beli. Itu lebih bagus dibanding lo beli bisnis TBK yang lo nggak paham, lo nggak kenal direkturnya, lo nggak kenal ownernya. Oke. Jadi yang lo harus lakukan adalah beli gitu loh, detailing lain. Ini ketika cash udah besar tapi ya. Kalau masih kecil ya investasi balik full sampai lo bisa melakukan nomor 2. Ketika 1 dan 2 udah nggak bisa, baru nomor 3, baru bagi dividen ke diri lo dan lo investasi emas dan lain-lain. Cuma itu masih jauh. Izin nambah sedikit pernyataan ya bro. Ya, boleh. Nah, sebenarnya portofolio ini kan udah saya bangun dari lumayan lama ya menurut saya. Dan tujuannya sebenarnya untuk menjagalah keluarga saya. Yang saya punya tanggung jawab untuk jaga mereka. Suatu saat kan namanya bisnis agresif ya. Saya bilang, jadi sebenarnya itu juga untuk bantalan selain dari dana darurat. Yang kedua, untuk usaha toko bangunan dan detailing mobil saya ini, khususnya di daerah saya, udah lumayan unggul dan secara sosial media dan branding sebenarnya udah unggul di daerah saya di sini. Jadi saya lebih baik. Gini. Di daerah kamu total addressable marketnya berapa? Detailing mobil semua. Kamu udah pernah hitung belum? Total semua mobil tuh detailingnya di tempat kamu itu berapa duit sebulan? Omsetnya ya? Iya. Semua mobil di daerah kamu detailingnya di tempat kamu. Kamu jadi berapa kaya? Oh itu jujur belum pernah dihitung. Nah, kamu aja belum pernah hitung itu. Gimana cara kamu tahu kamu unggul? Kamu aja nggak tahu addressable marketnya berapa. Gimana cara unggul? Unggul sama kompetitor di sebelah. Kamu bisa bilang kamu toko kelontong, kamu untung lawan toko kelontong di sebelah. Tapi ada Alfamart sama Indomart di sana. Jadi yang kamu harus lakukan, kamu harus hitung total addressable marketnya berapa. Kamu bisa capture berapa persen dari total addressable marketnya. Ketika kamu udah bisa capture yang kamu tadi inginkan itu dengan tadi gaya 1 dan 2 reinvestasi balik dan acquire kompetitor yang lain, kamu baru bilang kamu unggul. Itu di daerah kamu. Jadi kamu hitung dulu. Kalau kamu tanya pertanyaan besarnya, kalau semua orang di daerah kamu detailing mobil tempat kamu, seberapa kaya kamu? Kalau belum nyampe situ, ya kamu kejar nyampe situ. Itu cara berusaha, cara berbisnis seperti itu. Cuman gini, kamu tadi bilang kamu butuh tanggung jawab dan lain-lain. Portofolio itu dibikin lebih ke cash kalau gitu. Karena resiko yang kamu ambil di bisnisnya aja, ngerti nggak? Portofolio dijadiin bantalan keamanan kamu. Kamu taruh di cash, di bonds, yang lain-lain. Jangan ada yang beresiko yang bisa volatil. Karena bisnis kamu ini akan volatil nih. Karena kamu akan reinvestasi balik, kadang berhasil, kadang gagal. Betul nggak? Ketika kamu udah besar nih, misalnya omset kamu udah 5 miliar gitu, dapat duit. Bersih misalnya 2 miliar sebulan. Udah mulai bisa acquire nih. Pasti ada yang salah nanti. Kamu ada yang kena tipu pertama kali. Tiba-tiba bukunya palsu. Pasti ada gitu loh. Cuman nggak apa-apa, itu bagian dari gamenya, itu bagian dari belajar. Sudah ngerti. Sudah paham. Thank you bro Tim.